Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 18 Januari 2024, teman-teman ya. Eh akhirnya saham-saham yang kemarin-kemarin turun dalam, nah ini sudah pada naik ya. Ini malah ada yang arah. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak ada terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk ke bahasan ISG dulu, teman-teman ya. Seperti ini adalah kondisi ISG, akhirnya bisa closing di atas resistan ya, 7.220. Kemudian ada sekumpulan area resistan candle di kisaran ini ya. ISG dari 7.265 sampai 7.277 ya. The next-nya ada masih banyak nih resistan-resistan di atasnya ya. Oke, overall sekitar sejak tanggal 9-an ya, tanggal 9-an Januari ISG-nya turun, belum bisa rebound di atas 7.280 ya. Sementara kita lihat dulu, karena dalam beberapa hari yang lalu banking juga nggak bergerak, dan juga ini ya banyaknya turun saham-saham yang merupakan penggerak indeks. Nah, untuk hari ini ISG-nya bisa naik 0,73 atau 52 poin ya kalau kita lihat mover market hari ini ya. Mover market masih didominasi oleh saham-saham Pak Prayogo Pangestu ya, Brand, kemudian TPIA, BRPT, ada ICPB juga, dan juga yang ikut bergerak ada AMMN ya. Jadi masih confirm dengan seperti yang saya sampaikan, biasanya nggak akan berjalan bareng, di mana bankingnya ketika naik, saham-saham mover lainnya pada diam di tempat, sedangkan ketika mover lain yang bergerak, bankingnya turun. Selain itu untuk banking, mungkin kemarin kan sudah rilis suku bunga ya, tetap 6%. Namun kalau kita lihat ke depan, yang harus diwaspadai adalah kemungkinan naiknya komoditas ya. Kemarin sudah saya bahas, kemungkinan naiknya komoditas ini dimungkinkan membuat harga BBM lebih tinggi, yang dimungkinkan bisa mendorong inflasi. Oke, untuk harga komoditas kita akan cek dulu ya. Kita cek dulu untuk harga komoditas. Crude oil masih sama ya, di kisarannya adalah di 72 sekian, Brent-nya di 77 sekian. Coal-nya masih sama, natural gas-nya yang mengalami koreksi, kemudian untuk emasnya masih di sekitar 2000, ini mengalami koreksi turun ya. Kemudian yang naik adalah palm oil, timah, dan untuk nikelnya masih tetap. Jadi terkait harga komoditas yang dimungkinkan naik adalah karena naiknya tension geopolitik ya, yang mana mungkin memicu komoditas untuk kembali bergerak. Selain itu juga kemarin saya sampaikan terkait saham-saham kapal, tapi saya juga udah ini ya, sifatnya trading aja, sambil memantau apakah konflik geopolitik, meningkatnya geopolitik di Timur Tengah masih akan lanjut atau enggak, seperti itu ya. Tapi yang pasti kan bukan sehari selesai kan begitu. Jadi masih tetap harus dipantau, sambil kalau masuk mungkin saya tetap menjaga porsi, karena saham-saham transportasi hitungannya adalah hitungannya kan kecil ya teman-teman. Hitungannya adalah market cap-nya cukup kecil begitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ya bahasannya. Tadi sampai mana ya? Harga komoditas ya. Oke, baik, sekarang kita lihat dulu untuk regional ya, kondisi regional seperti apa. Nah, seperti ini untuk tadi malam ya, tanggal 17. Bursa Amerika masih pada merah ya, kecil sedikit. Kemudian untuk bursa Eropa dan Asia hari ini sudah mulai menghijau ya. Untuk Asia-nya hampir mendekati 1% hijaunya.
Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat dulu di sini untuk kondisi chartnya dari indeks ya. Nah, ini adalah regional Amerika tadi malam. Regional Amerika memang beberapa hari ini mengalami retracement. Masih dalam koreksi yang kecil sekali. Sebenarnya kalau kita lihat dari tren kenaikannya ini ya. Ini keliru tarikan saya. Kalau kita mencari retracement di TradingView kita balik ya. Seperti itu, retracement dari atas. Jadi seperti ini, masih jauh support-supportnya. Nasdaq pun demikian juga masih dalam pergerakannya sangat dekat dengan resistannya. Kemudian S&P 500 juga sama. Baik, kemudian kalau tadi kita udah lihat ini ya, harga komoditas. Sekarang kita cek dulu. Ini yang mungkin teman-teman perlu waspada adalah DXY, dolar index. Ya, dimana kalau tadi saya singgung, saya sampaikan ini harian daily dari dolar index ya. Di sini dolar index itu mengukur seberapa superiornya dolar terhadap 6 mata uang yang lainnya, mata uang yang lain di mata uang major ya, mata uang utama. Saya nggak ketemu bahasanya ini teman. Saya coba cari bahasanya. Oke, intinya ini mengukur ini saya nggak ada catatannya ini teman-teman. Nah, ini dolar indeks ini kalau belum berubah ya. Jadi dolar indeks tuh di sini teman-teman. The index is affected by macroeconomic factor ya, dipengaruhi oleh makroekonomi including inflation, deflation ya. Di dalam dolar dan foreign currency included the comparable basket. Di dalam basket ini sekelompok 6 mata uang ini di-compare ke dolar indeks, ke dolar ya, menjadi dolar indeks. Mengukur kekuatan dolar greenback terhadap 6 mata uang yang ada di basketnya ini. Ada euro, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, Swedish krona, dan Swiss francs ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini sedikit ada pergerakan upside, bahkan breakout dari trend channelnya. Nah, seperti ini kenapa ya? Apakah mungkin kaitannya dengan komoditi yang dimungkinkan naik ya? Seperti ini tadi, minyak yang memang mulai merangkak naik karena tension geopolitik yang meningkat, dimungkinkan mengalami kenaikan seperti itu. Tapi kalau kita lihat suku bunga The Fed masih tetap ya, suku bunga Indonesia juga tetap. Namun suku bunga itu bisa diatur ya, naik turun. Diperlukan untuk mengatur inflasi, dan inflasi salah satunya penyebabnya adalah karena naiknya komoditas ya. Termasuk juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga bisa memacu inflasi. Biasanya laporan economic growth di suatu negara yang tinggi juga bisa memicu. Jadi mesti di slow down seperti itu. Salah satunya dengan mengatur suku bunga ya. Itu sekilas saja, hanya yang mungkin kita waspadai adalah naiknya suku bunga begini ya. Dolar indeks, kemudian US 10 years bond. Ini juga ada satu pergerakan trend channel ya. Trend channel. Ini trend channel turunnya kita ambil dari beberapa titik aja ya begini. Kira-kira. Nah, kalau bikin trend channel begini dia terjadi sedikit breakout keluar dari trend channel ya. Nah, downtrend price channel, dan dia juga ngebentuk satu up price channel seperti itu. Ini yang harus kita waspada. Kenapa US 10 years bond-nya meningkat dan DXY-nya meningkat? Memang dua hal ini selalu inline dalam pergerakannya. Kemudian VIX yang mana kemarin-kemarin turun trennya, ini ada satu pembentukan satu trend channel juga yang mengalami peningkatan. Ini harus kita waspadai juga. VIX artinya volatility index, ini artinya US volatility index. Ini adalah merupakan fear and greed index di market ya. Kalau ini naik biasanya volatility meningkat, nanti ininya biasanya juga market saham itu turun. Kira-kira begitu ya. Overall itu semua masih indikator dan kita pantau aja karena ini adalah Januari, biasanya memang bulannya saham-saham pada naik ya.
Oke, baik teman-teman, bahasan langsung lanjut ya. Tadi terlalu panjang, sekarang akan lanjut ke bahasan terkait saham. Saya akan siapkan dulu terkait saham-saham apa aja yang hari ini sudah masuk bantuan saya lah, kira-kira begitu ya. Oke, yang pertama ini lanjutan masih saham-saham yang kemarin turun dalam tapi sudah mulai rebound. Kemarin juga udah saya bahas. Kalau kemarin TPIA boleh dibilang masih lemah ya. Kemarin saya sampaikan bahwa TPIA masih belum menarik banget gitu loh. Brand kemarin sudah bergerak, kemudian BRPT sudah bergerak, sedangkan TPIA masih belum. Sedangkan untuk hari ini kita bisa ngelihat ininya, pusat perhatiannya ada di TPIA. Saya masih ada ya teman-teman. Saya masih ada TPIA. Oke, kita akan lihat dulu TPIA kondisinya. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini adalah saham TPIA. Kita akan melihat pergerakan naik dari TPIA ini, resistannya di berapa saja. Oke, saya akan geser ke sini. Mungkin teman-teman sedikit agak terganggu melihat coretan ini. Nah, ini TPIA dalam kenaikannya ada beberapa resistan ya. Saya tarik dari kenaikannya kemarin terus turun di titik rendahnya ini teman-teman. TPIA hari ini bisa menjebol resistan 3885 ya. 3885 bisa dijebol di sini. Jadi ini adalah swing low, ini adalah swing low awalan kenaikan dari si TPIA. Resistan pertama dilewatin dengan mulus banget ya, karena Marubozu hijau di 4220. Di 3883. Kemudian resistan kedua dilewati juga 43. Oh, belum dilewati ya, sorry teman-teman. Resistan kedua besok teman-teman bisa perhatikan di 4320 dan kemudian 50 retracement-nya adalah di 4650. Saya ada membeli TPIA ya dengan 5 level harga. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, ini barang walaupun saya sangat suka, tapi karena trading itu adalah sifatnya adalah seperti maraton ya, kita itu endurance, bagaimana mengatur napas kita. Sehingga hari ini tetap saya ngurangi posisi juga. Siapa tahu besok ada perlawanan dari resistan volume, orang-orang yang masih pegang di harga atas dan belum keluar. Siapa tahu mereka juga akan reducing size seperti yang saya lakukan hari ini. Tapi overall saya masih pegang 80%-an dari ini barang, dari semua barang yang saya pegang di TPIA ya. Baik, kemudian kita lihat untuk hari ini TPIA-nya ternyata asingnya masih keluar ya. Naiknya dengan volume ya. Tapi asingnya keluar. Jadi secara logika kemungkinan yang masih masuk di TPIA adalah lokalan ya. Kita lihat dulu untuk TPIA-nya, intraday-nya dari saham TPIA sekarang. Oke, kita lihat ya memang sudah mulai ada dominasi buyer yang hajar kanan teman-teman di 52%, sedikit aja. BK masih jualan ya. Dan ini adalah intraday-nya. Hijaunya di atas artinya itu orang yang hajar kanan. Baik, kemudian kita lihat dulu untuk Barito Renewable Energy teman-teman. Ini adalah brand. Ini juga sudah mulai rebound ya. Kita juga mengukur kekuatan reboundnya dari brandnya. Brand hari ini kemarin udah lewatin 4910. Kemudian 5565 hari ini dilewatin. Itu resistan kedua dan target resistannya di 6800. 6100 ya, 6100. Ya, 6100. Nah teman-teman, di judul tadi saya sampaikan saham-saham ini rebound. Apakah ini sekedar dead cat bond atau memang mau lanjut ya? Nah, mungkin sekilas saya bahas saham yang turun dalam, itu sangat mungkin dia ada perlawanan naik ya. Tapi kadang perlawanan naik itu hanya berupa dead cat bond atau perlawanan sementara saja. Begitu. Karena dorongan volume yang turun lebih besar, saham tersebut ternyata masih lanjut turun. Namun beda kalau saham yang turun dalam baru kemudian dia naik. Memang awalnya seperti dead cat bond, tapi ketika volumenya sudah meningkat, volume buy-nya, hajar kanannya meningkat,
saham tersebut bisa kembali lagi. Nah, apakah terjadi seperti itu? Ya, kita lihat di masing-masing saham tersebut ya. Naiknya kalau tadi di TPIA dengan volume juga. Sekarang kita lihat untuk brand ya. Brandnya asingnya juga keluar ya 3 hari ini. Naik, asingnya keluar. Tapi oke, volumenya belum keluar ini. Memang agak lambat ya. Volumenya masih keluar juga ini ketika harganya naik. Kemungkinan yang masuk lokal bisa juga ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari brand, teman-teman. Kayak seperti ini. 53% buy at over. Sedikit dominan ini orang-orang yang hajar kanan. Yang jualan AKBK ya. Jadi asingnya ini masih pada net sell. Oke, baik, kita cek dulu untuk BRPT teman-teman ya. BRPT volume kebentuk, harganya naik ya. Asingnya masih net sell. Jadi ketiga saham ini hampir semuanya adalah net sell asingnya ya. Apakah asing ini melakukan rebalancing portofolio? Saya nggak tahu. Setidaknya kita sikapi ya, kita pantau hal tersebut. Kemudian untuk BRPT masih jauh ya teman-teman. Masih jauh. Nah, di sini resistan nanti di 1235, 1375. Nah, teman-teman, untuk brand ini, untuk BRPT ini, saya kemarin ada barang juga, akhirnya saya buang. Kenapa? Karena ya pada waktu dia mulai rebound, saya memang masuk, tapi saya buang. Kenapa? Karena saya switching ke yang lebih menarik ya, yaitu brand yang lebih kenceng. Ya memang hari ini kan dia bergerak kenceng juga kemarin dan hari ini. Jadi nggak sia-sia saya switching dari BRPT ke brand. Namanya trader kadang memang kalau melihat mana yang lebih cepat dia akan masuk di situ ya teman-teman. Walaupun ada TPIA juga, saya ada barangnya juga. Tiba-tiba hari ini dia naik dengan Marubozu ya. Oke, kemudian BRPT kita cek dulu untuk intraday-nya dari BRPT ya. 53% juga. Ya sedikit dominan. Nah, ini juga sama asingnya BKHK, JU udah jualan ya. Ini tadi udah saya bahas ya. Baik, kemudian satu saham juga dari grup Pak Pangestu yang mana kemarin suspend. Dan setelah dibuka dia masuk ke papan pemantauan khusus ya. Di mana hari ini harganya di 9825, semua akan saya petakan ketika dia 9825 ya, 9825 di sini. Ketika break dari 38 retracement, maka targetnya ke sini. 9% ya, 10%-an ya. Jadi ini masuk ke pemantauan khusus sehingga ketika naik turun terbatas di 10% ya. Mungkin kalau dia diterapkan ARB biasa ya 25%, ini mungkin malah sudah rebound. Karena mungkin dalam 3 hari turun ya langsung orang mau keluar ya keluar gitu, tidak keburu kena ARB sehingga langsung cepat keluar seperti itu. Karena di istilahnya ARB-nya jadi hanya 10% tertahan seperti itu. Nah, ada satu hal yang menarik dari cuan nih teman-teman, bahwa untuk asingnya ini ternyata net sell besar ya. Net sell besar. Ini saya pantau aja deh. Karena saham-saham yang di luar kebiasaan ini saya sangat suka. Memang besok ada target di 8.000 sekian ya. 8.000 sekian ya. Ini baru di 50. Kalau 50 besok lewat 8.800 ya kita bikinkan target lagi. Dengan menarik Fibonacci dengan tren yang lebih. Dengan swing low yang lebih jauh. Karena apa? Boleh saja kita menggunakan Fibonacci untuk mencari target yang lebih besar ketika 50%-nya udah kecapai. Jadi besok ketika sampai di 98.15 di bawahnya, maka targetnya udah kita rubah lagi. Seperti itu ya. Ini untuk cuan. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk di sini ya. Cuan ininya. Asingnya kan tadi yang masuk siapa? Ini ternyata ada LG, ZUKK ya. Ini ya memang karena dia ARB jadi bentuknya seperti ini. Baik, kemudian kita tengok dulu MDKA. Ini lanjutan bahasan kemarin. Masih ingat teman-teman tentu ya yang ngikutin channel saya kemarin.
ini sekilas saja bahwa MDKA ada satu trend channel, ada satu rejection candle, ada satu hammer 3 hari yang lalu. Itu mengkonfirmasi atau sinyal yang kuat untuk reversal. Kemarin naik, hari ini lanjut naik. Resistan di kisaran 2750. Kemudian di sekitar 3025 ya untuk MDKA teman-teman. Sayangnya untuk asingnya di MDKA ini masih keluar terus ya. Dan volumenya oke, kita skip aja. Oke. Volumenya oke ya. Sorry. Tadi lagging keluarnya karena memang internetnya agak lambat. Ketika naik dapat dorongan volume walaupun asingnya net sell ya. Jadi mungkin yang masuk adalah lokal ya. Kemudian MDKA kita cek dulu seperti ini kondisinya teman-teman. Ya 56% buy at over. Dan seperti ini kondisi yang hajar kanan. Baik, kemudian kita cek dulu teman-teman AMMN ya. AMMN. Dimana kemarin-kemarin naik. Ternyata sekitar 2 hari kemarin itu dia mengalami retracement. Tapi ini sudah mulai naik lagi ya. Kurang begitu menarik ya. Tapi setidaknya ini barang ya memang dari kemarin-kemarin retracementnya sebentar aja, baru memang sempat turun dalam, tapi lanjut lagi seperti itu. Dan ada satu trend channel yang kebentuk ini teman-teman. Artinya secara trend dia masih arahnya masih naik. Ya kita lihat aja untuk ini ya untuk AMMN ini. Oke kita cek dulu AMMN. Oke di sini AMMN. Asingnya hari ini masuk ya untuk AMMN harganya. Nah ini loadingnya agak lambat. Harganya kita nggak bisa lihat dorongan volumenya karena kecil banget yang akhir-akhir ini dibanding sebelumnya sehingga rasionya jadi agak kacau ya penggambaran rasionya. Langsung ke sini teman-teman. Ini AMMN. Net sell masih kuat banget ini, bukan net sell ya. Sell at bid masih kuat di 63%, sell at bid masih jualannya masih kuat. Baik, kemudian satu saham Medco ya, ini ya memang harga minyaknya di kisaran 72-an ya. Medco ya overall sebenarnya masih on track, tapi konsolidasi di area 1250 sampai 55 ya. 1250 sampai 55, resistan 1300. AC-nya masih masuk ya teman-teman untuk Medco. Intraday-nya dari Medco seperti apa? Kita cek intraday-nya dari Medco. Oke. Medco imbang aja, buyer sellernya tidak ada yang signifikan. Baik, kemudian Petrosi, kita tengok dulu saham Petrosi ya. Petrosi 3 hari ini naik, lanjut rebound. Ini bahasan kemarin, coretan kemarin juga. Ya, ini resistan kemarin bisa dilewati 4650, 4915, 5140. Oke, ini barang ya. Sampai 50% lebih sehingga kita boleh gunain target yang lebih besar. Oke. Sebentar, target yang lebih besar ini. Oke, kita 50 retracementnya kita gambar dulu deh. 50 retracementnya kita gambar. Yang target yang bisa dilewati ini. Yang bawah itu adalah target yang dia bisa lewati. Saya hapus dulu biar nggak ganggu teman-teman ya. Oke, garis bawah ini target yang dia bisa lewati. Baru kemudian kita gambarkan ininya. The next targetnya dia ada di sini. 5.972 untuk Petrosi. Oke. Naik dengan volume ya. Petrosi hari ini asingnya masuk tapi ya cukup kecil sih sebenarnya. Kita lihat intraday-nya dari Petrosi ya. Petrosi seperti ini. Ini 58% cukup dominan ya teman-teman yang hajar kanan. Yang hajar kanan di Petrosi cukup dominan. Oke, kemudian saham inceran juga, saham watchlist juga, lama juga saya pantau, masuk ke list saya terus, maksud saya. Udah telekomunikasi, itu sekitar 2 bulan lalu saya sampaikan teman-teman ya, perhatikan saham-saham terkait telekomunikasi karena traffic dan data bakalan meningkat di era politik ini.
Ini benar kejadian di Excel ya, setelah break dari trend channelnya, resistannya ini, trend line ini ternyata lanjut naik. 50 dengan mudah dilewati 2175, sekarang sudah bermain di sekitar 2350 untuk Excel. Oke, untuk asingnya hari ini net sell besar ya. Harganya masih cukup konsisten dalam kenaikannya dari Excel ini. Kita cek intraday-nya dari Excel sekarang. Ya, ini jelang closing digas teman-teman ya. Dominan banget. Yang hajar kanan 64% nih. Jelang closing ya, 2 jam menjelang closing langsung digas. Baik, kemudian ISAT pun juga demikian ya. Sekarang harganya udah di 10.000. Untuk ISATnya asingnya solid banget masuknya. Ini imbangan aja ya, kemarin turun, hari ini naik. Resistan masih di sekitar 1100 untuk Indosat ya. ISAT kita cek dulu. Ini dominan nih 65% buy head over. Teman-teman perhatikan yang masuk adalah AKBKDR RX. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Oh, ini updatean untuk Breeze ya. Breeze saya sempat punya tapi sudah saya buang kemarin karena ada yang lebih menarik menurut saya. Ya, Breeze kuncinya masih di 50 retracement. Ini bisa dilewatin ya teman-teman. 1990. Sedikit dilewati. Resistan berikutnya di 2200 ini. Menarik, oke. Banyak berita bermunculan terkait Breeze ya. Tumbuhnya pasar syariah yang semakin meluas. Asingnya masuk terus ya teman-teman untuk Breeze. Volume juga naik ya. Ini menarik sebenarnya ini. Di atas harga psikologis 2000. Oke, untuk Breeze intraday-nya sekarang kita cek ya untuk Breeze intraday-nya. 56% dominasi yang ngebeli BKAK dan ini selama intraday yang hajar kanan ini, yang hijau ini di atas nih. Baik, kemudian ada satu saham kemarin juga saya bahas, Era ya. Era mungkin penjualan meningkat di libur kemarin ya untuk GIF seperti itu. Ini kondisinya Era masih lanjut naik ya. Untuk Era mungkin kita ambil dari ini saja. Dari tren ini aja. Oke, dari tren kecil ini aja dulu. Jadi Era itu bisa sampai 50 retracement. 435 sekarang ya, 435. Resistan berikutnya 464. 503 menarik ini sebenarnya teman-teman. Dan kemudian 550 untuk Era Phone ya, Era Jaya. Era Jaya naik dengan dorongan volume dan asingnya hari ini tebel besar. Masuknya di Era ya. Era kita cek intraday-nya. Dominan ya, dominan banget ini. 63% beli di over hajar kanan. Nih di sekitar sesi 2 mulai digas ya, sesi 2 mulai digas. Yang masuk AK, AI untuk asingnya. Kemudian kita cek dulu saham yang di luar kebiasaan turunnya, tiba-tiba naik juga ya. Memang seringnya begitu, tapi ini hafal-hafalan aja ya teman-teman. Ini saya nggak punya. Kemarin untuk SSIA turun cukup dalam, ini apakah ada dividen? Mungkin teman-teman yang tahu silahkan komen. Ya, seperti ini. Kenaikan hari ini langsung melibas langsung sampai di 2 resistan ya, 390, 404, tapi sayangnya closingnya turun di 400 ya. Oke, untuk SSIA kita tengok dulu untuk sekarang. Ini hasilnya masih banyak keluar, volumenya masih biasa aja. Baik teman-teman, berikutnya ini sekedar cerita ya, sekedar cerita bahwa saya memang masih tetap masih cukup sering ikut saham IPO ini CGAS. Kemarin saya mungkin sekitar 3 kalian saya trading di CGAS ini. Ya teman-teman, ini hari ini cukup oke ya secara pergerakan di sini. Yang jadi patokan saya adalah simple aja sih sebenarnya. Kemarin ini
3 hari naik, tapi saya baru masuk di ARB-nya ya teman-teman. Jadi saham-saham yang sama IPO-nya kita cek dulu di 338 ya, 338, baru kemudian sempat 780, terus dia turun kan ke 492. Ini saya mulai masuk ya. Jadi mulai tanggal ini saya perhatikan, mulai masuknya tanggal 15 ya, di harga di bawah 400 berapa, sekitar 3-5 kali saya masuk. Tapi hari ini sudah clear barang ya, karena hari ini memang banyak barang bagus, jadi saya harus memilih. CGS asingnya menarik ini. Menarik ini asingnya, saham market cap-nya masih kecil dan asingnya banyak masuk. Ini saya bintangi dulu. Harusnya saya pegang barang dulu, tapi tadi karena ada yang lebih menarik ya, jadi saya tradingkan dulu di barang lain. Ini khusus untuk akun kecil saya. Nah, kita lihat intraday-nya dari CGAS sekarang. CGAS ini dominan juga 79%, yang masuk BK teman-teman. Jadi bisa diperhatikan CGAS ini menarik sekali. Tapi harus tetap hati-hati ya, ini sama IPO baru. Kemudian ada saham yang hari ini ya mungkin RPH ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu begitu dibuka langsung ARB. Nah ini tadi ini harga IPO-nya adalah 103 di RPH ya. Di RPH ini ya imbangan lah, antara buyer sellernya masih imbang. Kita lihat dulu untuk kondisinya. Tadi open langsung ARB. Jadi GRPH. IPO baru hari ini teman-teman ya. Baru hari ini IPO. Nah, terus IPO-nya adalah di 103, tapi open langsung ke 67. Saya kebetulan open 80 tapi langsung ARB ya. Nah, pas ARB itu saya sempat ngeliat 67 ambil nggak gitu. Saya cek sebentar underwriter-nya, saya cek dulu berapa persen kepemilikan dominannya begitu. Tapi sambil ngecek itu saya sambil ngeliat terpana dengan kenaikan BR TPIA ya, sehingga saya nggak bisa fokus di sini walaupun saya pakai 2 layar karena 3 akun ya, 2 akun besar dan 1 akun kecil. Nah ini saya gunain di akun kecil. Dari 67 saya mau ngambil berkali-kali, mikir dulu, tiba-tiba sudah di 88, sehingga saya cek lagi tape readingnya. Saya putuskan masuk di 100 ya, tapi saya take profit di 128 dan saya udah nggak ngambil lagi. Itu aja sekilas yang saya sampaikan tentang pengalaman trading saya di saham untuk hari ini. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu. Semoga video seperti ini masih bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Harapan saya hanya itu aja. Baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semuanya.